Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Hadirat al-habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla. Pertama-tama yang kami hormati para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Alawi Al-Qadri beserta putranya Al-Habib Fairuz bin Alawi Al-Qadri, dan juga para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Tak lupa yang saya hormati para tuan guru, para alim ulama, pewaris-pewaris ilmu Nabi Muhammad yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu Allah memberikannya karena waktu itu mereka membutuhkan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah pemberian dari Allah karena mereka butuh bimbingan. Akan tetapi umat Nabi Muhammad ini diberi Nabi Muhammad ini adalah sebuah hadiah. Pemberian dengan hadiah lain. Pemberian diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang minta. Tapi kalau hadiah diberikan kepada orang yang dikasihi atau orang yang dicintai. Alhamdulillah, kita semua adalah orang yang insya Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayang oleh Allah dan dicinta oleh Allah, hingga kita semuanya dianugerahkan Nabiur Rahmah, Nabi yang pengasih, Nabi yang sayang kepada umatnya, Nabi yang menginginkan kita semuanya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, Nabi yang dari kecil Allah yang mana? Kalau dua-duanya harus punya istri dua harusnya. Enak aja ya. Mic istri satu, mic-nya dua. Ini gara-gara mic ini lupa mau ngomong apa tadi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, laqad takhatta Ibrahim khaliluk wa Musa kalimuk wa Isa min ruhik." Ya Allah, Engkau telah mengangkat Nabi Ibrahim
menjadi khalilmu. Engkau telah mengangkat Nabi Musa menjadi kalimmu yang selalu engkau ajak bicara. Engkau telah menciptakan Nabi Isa dari ruhmu tanpa seorang ayah. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya seraya bertanya, "Ya Allah, engkau jadikan apa aku ini?" Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang dengan Nabi, maka dijawab, "Ya Muhammad, laqad takhadtuka habiba." Wahai Muhammad, aku angkat engkau menjadi seorang habib, seorang kekasih. Kau adalah kekasihku. Di atas khalil, di atas kalim, di atas ruh. Siapa yang mencintaimu, aku akan mencintainya. Siapa yang menolongmu, aku akan tolong dia. Siapa yang memusuhimu, aku akan memusuhinya. Siapa yang mengganggumu, aku akan menimpakan musibah, azab kepada dia. Itulah maqam, itulah kedudukan yang tinggi yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga yang kita tahu semuanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di hari kiamat memintakan syafaat kepada umatnya, dan beliau mengatakan, ummati 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 ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan kunci surga untuk masuk, beliau tidak mau, mencari umatnya satu persatu. Sampai-sampai Nabi melihat di neraka masih adakah satu daripada umatnya atau tidak. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keberkahan Nabi dan syafaat Nabi tidak didapatkan dengan sekedar cuma mengatakan amin saja, tidak sekedar dengan menghadiri maulid saja, akan tetapi kita disuruh untuk mengikuti aturan dan syariatnya Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali di depan saya ini, masya Allah, mayoritas kebanyakannya anak-anak muda. Ada tua-tua tapi kebanyakannya yang muda-muda. Alhamdulillah. Ketika majelis ada anak muda satu yang hadir, di mata saya seperti 10 orang tua. Satu anak muda yang hadir dalam majelis, yang sholat di masjid, atau yang dia ada di aktivitas keagamaan, maka di mata kami dia seperti 10 orang tua. Kenapa? Karena anak muda ini, para pemuda khususnya, adalah harapan masa depan bangsa, harapan masa depan agama, harapan masa depan daripada peradaban akhlak. Dan saya tambahin lagi, para pemuda juga harapannya masa depan para pemudi-pemudi yang jomblo. Alhamdulillah. Kalian tahu nggak siapa yang membantu dakwahnya Nabi itu? Nabi ketika diutus jadi Nabi, siapa yang ada di sampingnya? Siapa yang membantunya? Siapa yang mensupportnya? Para pemuda seusia kalian ini. Bukan orang tua, maaf. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddaquni asy-syabab wa kadzdzabuni asy-syuyukh." Awal dakwahku dulu menyampaikan Islam ini, syariat, aku didukung oleh para anak-anak muda, dan aku didustakan oleh orang-orang tua. Orang-orang tua yang dimaksud di sini aja seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, termasuk Abu Gosok. Kalau boleh tambah Abu Janda juga. Tahu Abu Janda? Tahu di mana? Jawa. Wasaddaquni syabab. Aku ini didukung oleh anak-anak muda.
Tahu kalian berapa umurnya Sayyidina Umar waktu itu? Berapa umurnya Sayyidina Ali? Lebih kecil lagi. 20-an mereka semuanya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menjadi kaya raya, itu umurnya 20-an. Sayyidah Asma, kakaknya Sayyidah Aisyah, yang menghantarkan makanan Nabi ketika Nabi ada di Kuba selama 3 hari, itu pun juga 20-an masih. Seusia kalian semuanya. Sayyidina Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi pergi ke Yaman untuk berdakwah di sana. Dan akhirnya masuk Islam banyak di negeri Yaman itu. Usianya berapa? 20-an juga, 23, 24. Sudah diutus. Dan orang-orang yang jihad di belakang Nabi, para pemuda semuanya. Makanya senang sekali kalau sudah ada anak muda punya pemikiran itu yang luas, hatinya yang dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabu rabbuka min syabin la sabwata lah." Allah itu takjub. Allah itu senang. Allah itu bangga dengan anak muda yang tidak punya sifat kekanak-kanaan. Pikirannya panjang, dia tahu aku ini muda, aku ini masa depan. Hatinya dalam, aku ini apa? Aku akan harus menjadi orang yang bermanfaat untuk keluargaku, untuk agamaku, untuk negeriku. Bukan sifat kekanak-kanaan. Allah takjub kalau ada anak muda. Kalau orang tua taat, itu wajar. Anak muda taat, anak muda majelis, anak muda menghafalkan Quran, anak muda dia jaga matanya, dia jaga kemaluannya, dia jaga hatinya, dia suka majelis, ya ini istimewa. Kalau orang tua wajar saja. Orang tua suka ke masjid, orang tua suka bersedekah, orang tua suka mengaji, itu wajar. Kenapa? Sudah dekat waktunya. Tapi kalau ada orang tua, saya tetap aja dia, masih saja dia sudah tua, cucu sudah 17, main layangan dia masih. Sudah tua, masih main kelereng. Mungkin sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah zaman milenial. Sudah tua, umur 60 masih main PUBG dia. Tahu PUBG? PUBG. Masih main PS. Sudah tua, rambut putih semua sudah. Teman-temannya sudah ditahlili semua sudah. La ilaha illallah. Makanya khairus syabab man tashabbaha bisyuyukhi. Sebaik-baiknya anak muda itu yang gayanya seperti orang tua. Seperti orang tua. Orang tua bagaimana? Karena di masjid, hadir majelis, dia sopan pakaiannya, sisirnya pun juga sopan, nggak terus ke atas semuanya seperti pantatnya ayam gitu ya. Rapi, nggak macam-macam dan neko-neko. Sebaik-baik anak muda itu yang gayanya seperti orang tua, gayanya. Walaupun gayanya tua, tetap dia dibilang muda. Saya sekarang datang ke sini, saya pakai jubah, pakai sorban. Walaupun saya pakainya dibilang seperti orang tua, tapi saya tetap masih muda. Nggak percaya? Nggak percaya? Nanti kita tanding gitu ya. Tapi kalau orang tua, sudah tua, dia bergaya anak muda, tetap dia tua. Umur 60 kayak gitar. Jreng. Ya, kamu ketahuan. Ya. Pak tua. Wa syarrus syuyukh man tashabbaha bi syababih. Sejelek-jeleknya orang tua itu yang gayanya seperti anak muda. Masih main layangan, masih main PS, masih dia main, ya, masih dia main PUBG, apalagi sekarang ini, masih dia Instagraman. La ilaha illallah. Ini makanya
senang sekali kalau ada anak muda soleh, istimewa. Istimewa. Orang tua wajar. Tapi kalau ada orang tua yang masih saja dia tetap saja lalai, itu namanya bukan wajar, tapi kurang ajar. Sudah tua tetap aja gak sholat. Sudah tua tetap aja dia mau ngaji Al-Quran. Sudah tua masih tetap aja dengan dunianya dia, dengan main-main dia. Itu namanya kurang. Bukan Habib yang ngomong ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak muda jangan sia-siakan. Ightanim syababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda ini penentu tuamu. Mumpung masih sehat semuanya, ayo. Mata masih terang, tangan masih kuat, kaki masih kuat, nafas masih kuat. Gunakan, cari ilmu yang banyak, sampaikan ilmu, berakhlak yang mulia, bantu orang yang kekurangan, bantu orang yang butuh bantuan. Jadi anak muda yang baik, jadi anak muda yang soleh. Karena suatu saat nanti akan datang masa tua. Kalau sudah datang masa tua, kaki sudah nggak kuat lagi, tangan sudah nggak kuat lagi, gigi ini pamit satu persatu. Awalnya saja dia giginya penuh, setiap foto tampak giginya, setelah itu tutup giginya. Satu ada yang pamit soalnya. Ada negeri namanya Andalusia. Tahu negeri Andalusia? Di mana Andalusia nih? Spanyol, Masya Allah. Ini banyak mahasiswa-mahasiswi ini. Spanyol, Andalusia. Bagaimana cerita Andalusia itu? Spanyol. Itu tempatnya pakar-pakar ahli hadis di sana. Pakar-pakar ilmu agama dulu di sana banyak. Islam sangat jaya di Andalusia atau di Spanyol. Tapi itu dulu, sekarang mana? Tidak ada jejaknya satupun, tidak ada lagi orang satupun di sana, orang Muslim. Kenapa? Ketika jaya-jayanya Islam di Spanyol, maka datanglah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Caranya apa? Dia memata-matai anak muda. Kemana perginya anak muda ini? Ternyata mayoritas anak-anak muda ada di masjid, ada di madrasah, ada di ta'lim, ada di menghafal Quran, ada di mempelajari ilmu hadis. Didapati hampir semua anak muda seperti itu. Maka si mata-mata itu pulang bilang sama kaumnya, jangan sekarang, anak muda-mudanya kuat, ini masih kuat, percuma kalau kita datang ke sana, akhirnya kita menang. Setelah berapa tahun lama datang lagi utusan memata-matai. Yang dilihat bukan orang tua, anak muda-mudanya ini dilihat. Ternyata didapati ada satu anak muda yang lagi duduk termenung. Kenapa? Banyak anak muda-muda yang sudah duduk termenung, loyo, lemes. Ditanya salah satu, kenapa kamu ini? Iya, aku habis putus cinta kemarin. Aku habis patah hati. Maka mata-mata mengatakan, ini waktunya ini sudah. Ternyata anak muda-muda sekarang ini sudah main cinta-cintaan, sudah. Iya, sudah main-main yang seperti ini sudah. Nah, ini waktunya ini. Akhirnya habislah Spanyol itu. Islam hanya tinggal cerita. Kalau datang ke Spanyol, tanya sama orang Spanyol, ada Islam di sini, ada baca di sini. Apa jawab mereka? Dulu ada. Dulu katanya pun juga dulu ada. Sekarang tidak ada semuanya. Maka dari itu anak-anak muda, alhamdulillah, kalian dikumpulkan oleh Habib Fairuz Al-Qadri, jazahumullah khairan katsiran, untuk ngaji, untuk sholawat, untuk kumpul seperti ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita ini salah pergaulan, salah pertemanan, salah kita ini dalam akhlakul karimah. Kalau sampai salah, wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik,
habislah mudanya, habis tuanya, habis umurnya, dan dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu. Kalau kita sudah tahu harapan anak muda, di mana harapannya kita? Sayangnya sekarang ini anak-anak muda bukan lagi dia mendatangi tempat-tempat yang baik. Coba kalau kita lihat yang pernah masuk mall, coba lihat mall, mayoritas anak muda atau orang tua? Coba tengok, kalau dulu ada warnet, kalau sekarang mungkin ada game online. Coba lihat di situ, isinya siapa itu? Ya. Anak muda. Ya. Coba lihat kafe-kafe itu, tempat tongkrongan, tempat-tempat nyanyi-nyanyi. Orang tua atau anak muda? Anak muda. Coba lihat tempat karaoke. Anak muda atau orang tua di sana? Anak muda. Ternyata anak-anak muda di sana semua. Usia-usia emas, usia-usia bagus, usia-usia sempurna, habis di dalam kelalaian-kelalaian. Ditambah lagi dengan adanya media sosial, ini hati-hati. Saya yakin yang datang di sini semuanya pasti punya media sosial, betul nggak? Betul. Semua punya, sampai yang berdiri pun juga punya di sini. Monggo dicari dan di follow, tapi jangan di DM ya. Habib garis bawah Muhammad garis bawah Ahmad garis bawah Al-Habsyi. Media sosial, Masya Allah. Ada orang cuma punya satu. Negeri Eropa itu cuma punya satu masyarakatnya. Negeri Cina pun juga cuma punya satu. Satu orang satu. Tapi di Indonesia, Masya Allah, satu orang punya 5 aplikasi. Facebook punya, Instagram punya, Twitter punya, apa lagi? WA. Hah? WA. WhatsApp punya. Apa lagi? Lain punya, Kakao punya, semua punya. Allah, ada TikTok. Nah, sebentar dulu TikTok. Ada tuh temanya sendiri nanti. Oke, ya sudah, mau dibahas TikTok dulu, boleh. Ada juga yang namanya TikTok. Ya Allah. Ini ada yang pakai aplikasi TikTok di sini? Nggak ada. Hah? Jangan bohong. Banyak ya? Masih pakai ya? TikTok itu aplikasi, namanya bukan TikTok itu. Yang betul itu aplikasi namanya aplikasi bumul. Aplikasi bodoh. Apa bahasa sini bodoh itu? Bodoh. Hah? Pelu. Iya betul, pelu. Iya. Iya, so goblok sudah. Berusaha pakai bahasa sini nggak paham, biar goblok ya sudah wes. Itu aplikasi goblok. Yang ngelihat digobloki. Sama gobloknya sudah. Anak muda. Kenapa pikirannya sekarang ini anak muda di sekarang? Aku kepingin viral, aku kepingin terkenal, boleh. Mau viral boleh, mau terkenal boleh, tapi seperti viralnya Imam Syafi'i, seperti viralnya para ulama salihin, viralnya Syekh Abdul Qadir Jailani, viral dengan ilmunya, viral dengan akhlaknya, viral dengan kelakuannya yang baik, dakwahnya, viral dengan Al-Qur'annya yang hafal, yang bagus bacaannya, viral dengan dia membantu orang-orang masuk Islam atau dia mendapatkan hidayah Allah. Boleh seperti itu. Tapi zaman sekarang kan enggak. Yang viral ini yang goblok kan. Iya. Jadi kalau kepingin viral, jadilah orang goblok. Sampai lihat di TV itu. Isinya siapa itu? Bahlul semuanya. Siapa yang naik masuk TV? Bahlul ya sudah.
Ini kasus dengan narkoba masuk TV, ini kasus dengan online prostitusi tadi itu juga masuk TV, ini itu semuanya. Loh, mana orang-orang yang alim, mana yang menjadikan tuntunan ini, mana? Nggak jadi. Wes begitu. Apalagi yang TikTok ini nggak jelas, sudah joget-joget, nyanyi-nyanyi, yang pakai jilbab, yang pakai cadar, yang santri, ikut semuanya. Hati-hati. Waktu itu lucu, akunnya tersimpan kan. Waktu itu usianya dia muda, lucu. Nanti 20 tahun, 30 tahun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, punya cucu. Ternyata buka TikTok juga. Kebuka akunnya kakeknya, kebuka neneknya. Kakek sudah haji, alhamdulillah sudah pulang haji, sudah pulang umroh, sudah ziarah ke sana kemari, sudah baik sudah. Tapi ternyata masih save itu. Ada, dilihat sama cucunya, dilihat kakeknya, dilihat neneknya TikTokan. Joget-joget, mulutnya kayak apa semuanya. Oh, kakek dulu goblok ya ternyata ya. Ini nenek ini kok jadi goblok ini, kenapa ini? Malu. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Viral dengan kebaikan. Sekarang ini yang viral yang buruk-buruk. Viral yang bagus. Wahai anak muda yang harum, yang bagus. Hati-hati dengan media sosial. Media sosial, uktub, tulis di situ sesuatu yang membuatmu nanti kalau kamu baca di hari kiamat menyenangkan. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tulis nanti akan ditampakkan oleh Allah di hari kiamat. Maka itu tulislah sesuatu yang baik yang membuatmu bangga nanti di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jangan tulis yang tidak berguna, apalagi yang maksiat. Tulis di Facebooknya, tulis di media sosialnya kadangan ya. Lapar, perutku lapar, badanku sakit. Lu apa manfaatnya? Apa terus kalau bilang perutku lapar, keluar nasi goreng begitu? Hah? Langsung keluar sambal itu pecing gitu kan? Badanku sakit, terus keluar tangan pijit langsung begitu ya? Itu nanti di hari kiamat kelihatan itu nanti. Kenapa lapar tuh? Kenapa? Wal'iyadzubillah, kalau ditulis-tulis kata-kata yang kotor-kotor, kata-kata permusuhan, caci maki, untuk memusuhi sana sini. Nah, dan hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Karena setan ini siap mengajarkan langkah demi langkah sampai kalian terjerumus. Nggak mungkin. Itu orang yang berzina itu pelan-pelan dulu. Nah, langsung berzina. Ada mukaddimah. Ada mukaddimahnya dulu. Orang narkoba itu ada mukaddimahnya dulu. Udah langsung narkoba, pelan-pelan dulu. Awalnya rokok dulu. Enak ya, enak. Ada lebih enak lagi apa? Ganja. Sudah baik ganja. Enak ya, enak ya. Ada lagi apa? Heroin. Terus naik begitu. Khutuwatus syaitan. Termasuk juga perzinahan. Diawali dari media sosial. Para pemuda, para pemudi, kalau mau berteman pilih-pilih. Kalau mau berteman, Masya Allah, pengajian sana, pengajian sini, majelis sana, majelis sini, tapi akunnya yang di follow cewek semua. Yang cewek yang di follow cowok semua. Ketika lihat cewek di hadapannya, astagfirullah. Tapi kalau di kamarnya dia buka, dia lihat langsung gambarnya itu di zoom lagi. Ya. Oh, berjerawat dia ternyata.
Itu setan langsung membisiki nanti. Oh cantiknya ya, inges ini. Langsung dilek. Nah, kata setan tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang cewek ngelihat, aku dilek, siapa ini? Mahasiswa dari Pancor, gitu ya. Udah. Senang dia. Setan datang lagi, bisik lagi. Komen. Komen dia, karena dia santri, karena dia mahasiswa, malu dari Pancor NW ini, malu. Dia, Masya Allah ukhti. Atau Assalamualaikum ukhti. Waduh, itu setan tuh putar-putar sudah, asik. Yang perempuan senang. Waalaikumsalam akhi. Jawab lagi, Masya Allah solihah. Mudah-mudahan tambah istiqomah dalam jalan Allah dan Rasul. Amin akhi. Kata setan, lanjut. Masuk Baiko. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Pelan-pelan. Masih mau lanjut? Lanjut lagi, setan bisi. Inbox. DM ya, inbox ya. Nggak enak, ini di dalam aja ya, di anu ya. Oh naam akhi. Sudah inbox. Gimana semester bakhair, alhamdulillah ya Allah begini waduh ini. Punya nomor WA. Kita enak pakai WhatsApp aja ya. Oh iya boleh, berapa nomornya? Ini sekian. Kata setan, tarik sis. Senang itu, setan langsung ambil kendang itu. Lanjut, sis, yuk, terus tarik sis, semongko. La ilaha illallah. Ini yang ketawa ini pengalaman semua ini. Terus begitu, terus setan tidak akan berhenti. Sampai wal'iyadu billahi ta'ala pakai jilbab cantik ya, boleh nggak aku lihat rambutnya? Amanat kok nggak mungkin. Bolehkah aku lihat ini? Bolehkah gini? Ayo gini. Bisa nggak kita kopi darat? Tahu kopi darat? Bukan buaya darat, bukan. Bisa nggak ketemuan? Oh iya bisa ketemuan. Ketemuan akhirnya. Ketemuan, pas ketemuan setan datang lagi. Iya, sikat. Anak muda, ya syabab, anak-anak muda, para pemuda, para pemudi, la takun lu'bati syaitan. Jangan jadi bonekanya setan. Jangan dipermainkan sama setan. Ya, memang anak muda itu geloranya memang besar. Ingin tahu, ingin ini, ingin coba-coba, ingin begini semuanya. Tapi semuanya sudah diajarkan sama Nabi. Gimana Beb, saya ini kan senang sama cewek. Nikah ya, jangan dimaling gitu ya. Oh saya belum mampu Beb, gimana nanti, gimana begitu. Idh yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Allah yang jamin, jika kalian kurang nanti Allah cukupi. Yang penting niatnya baik. Pak, jika anakmu datang minta kawin, itu jauh lebih baik, lebih bagus. Pak, tolong saya mau kawin, carikan calon. Itu anaknya nggak salah. Yang salah itu ya datang, Pak, carikan saya pacar, Pak. Saya ini sendirian, Pak, carikan pacar. Normal kalau anaknya minta kawin. Tapi kalau orang tuanya mencegah-cegah untuk tidak boleh kawin,
Tidak boleh nikah. Nanti dulu, belum, nanti dulu, belum. Wah ini sudah tegangan tinggi, 220 sudah ini yang laki ini. Kata di Jawa itu ada senggol bacok namanya ya. Senggol dibacok. Kalau sampai dicegah-cegah, sampai terjadi apa-apa anak muda dan anak mudi ini, para pemuda dan pemudi ini, maka yang salah adalah orang tuanya. Yang salah itu adalah orang tuanya. Maka dari itu, ayo kita semuanya jadi pemuda kebanggaan Nabi Muhammad. Jadi pemuda yang akhlakul karimah, semerbak baunya. Hidup di kampungnya itu, hidup di daerahnya itu diharap-harap, disenangi. Ada yang lagi seneng kita ikut senang, ada yang mau pengantinan ikut senang kita bantu tangganya. Ada yang lagi susah, ada kematian ikut juga susah membantu. Yang bertetangga dengan masjid, main ke masjid yang istiqamah. Entah itu jadi adzan, bilal, imam, jadi manfaat. Ada organisasi atau ada perkumpulan-perkumpulan yang baik, ikut di situ. Sampai-sampai kalau umpamanya usia muda itu meninggal dunia, itu orang-orang pada kehilangan semuanya. Ya Allah, masih muda ya, baik benar dia, soleh betul dia. Jangan sampai jadi anak muda yang bejat. Mabuk iya, narkoba iya, pacaran iya, berzina iya, tidak pernah urusan sama orang kampung, sama tetangganya. Waktu meninggal dunia, masih muda, mati bejat lagi dia ya. Orang itu besok nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan kecintaannya. Kita sering dengar ini hadisnya kan? Orang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan kecintaannya. Mau ndak aku kasih tahu langsung ainul yakin, dengan mata kepala langsung. Sebelum hari kiamat sampean semuanya bisa lihat sudah di dunia. Kalau lihat jenazah lewat, sering kan ada jenazah ya, meninggal dunia orang lewat jenazah. Entah itu di TV, entah itu langsung melihat, atau di negeri mana saja, ada jenazah yang digotong, yang dipanggul. Kalian kan nggak tahu siapa di dalam itu kan? Namanya jarang kan, nggak tahu kan? Bisa tahu persis siapa dia. Dari mana? Lihat yang pengantarnya itu. Lihat pengantarnya. Ternyata yang menghantarkan itu semuanya itu supporter bola. Supporter bola. Berarti yang mati ini kalau udah supporter bola, dia pemain bola. Itu nanti di kiamat sama seperti itu. Ternyata yang ngantar ini ada kematian, yang ngantar ini bintang film, artis semua yang baca di TV. Artis, bintang film, itu yang semua yang datang, yang melayat, yang apa semuanya. Oh berarti yang mati ini siapa? Artis, bintang film. Yang datang ternyata YouTuber semua. Ternyata, iya, maka dipastikan yang mati ini YouTuber. Dan kita sering sekali kita melihat, subhanallah, yang menghantarkan semua pakai kopiah putih, yang menghantarkan semua pakai baju putih, yang menghantarkan semuanya para santri-santri. Siapa ini meninggal ini? Kalau bukan santri dia tuan guru. Kita lihat kadang-kadang habaib begitu banyak yang menghantarkannya ini. Berarti apa? Ini seorang habaib yang soleh. Ini ulama. Bisa kita lihat. Ini di dunia bisa dilihat. Nanti di akhirat seperti itu juga sama. Nah, kita nanti mau diantar siapa mau mati kita? Apa mau diantar sama itu yang ngelek-ngelek itu ha? Setiap hari cari viewer, setiap hari cari follower. Alhamdulillah beb, saya followernya 10.000 beb. Datang lagi satunya, saya ini yang follow saya ini alhamdulillah beb 100.000. Ada yang 200.000. Saya mau tanya, kalau kamu mati, kira-kira datang nggak semua mereka itu? Datang semua followernya itu. Apakah semuanya akan bacakan Fatihah, Yasin, doa, bikin hall di rumahnya begitu? Paling cuman rip,
Udah itu aja. Rib. Nah, udah apa rib itu? Ayo anak muda pakai akalnya ya. Ayo pakai hatinya. Banggakan nabimu. Senangkan nabimu. Jadi yang manfaat. Jadi seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi seperti Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Jadi seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi seperti para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para ahlul bait mulia. Muda-muda, masih muda-muda mereka semuanya berjuang gigih untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah alhamdulillah dengan kita dikumpulkan malam hari ini mudah-mudahan kita semuanya insyaallah diberikan manfaat, diberikan ilmu yang barakah. Usia kita mudah-mudahan menjadi usia yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan masa muda kita menjadi masa muda yang diridhoi oleh Allah. Anak-anak kita yang mudah-mudahan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Habib Fairuz dan juga orang tuanya dan para habaib semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dalam urusan dunia wal akhirah. Panjang umur, sehat walafiat, ilmunya yang disampaikan kepada kita manfaat dunia wal akhirah. Dan juga yang hadir di sini semuanya insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-da'imah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya 'aziz ya ghaffar يا رب العالمين. اللهم اسألك يا الله أن تجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلائك والطفنا في قضائك وهب لنا ما وهبت بأوليائك وارزقنا شكر على نعمائك. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والوباء والقحط والجدب والجور وجميع أنواع الأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا صالحين صالحات مطيعين مطيعات بارين بارات بحق ربنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا يا الله. اللهم انصرنا يا الله. اللهم احفظنا يا الله. اللهم انصرنا يا الله. اللهم عافنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.